Dengan kita cinta dengan lesan kita, tapi bakhil pun juga menguasai hati kita. Artinya cintanya belum ada di hati. Kalau memang kita mencintai Nabi dengan hati kita, maka harta kita akan kita jadikan bagaimana untuk sampai kepada baginda Nabi. Apa yang disenangi Nabi? Nabi senang kalau kita menggunakan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk umat Nabi. Maka akan kita gunakan tenaga kita membantu umat Nabi, berkhidmah untuk umat Nabi, ilmu kita untuk umat Nabi, harta kita untuk umat Nabi. Inilah makna dakwah yang sering disebut-sebut oleh para ulama. Menjadikan waktu kita untuk umat Nabi Muhammad, membawa mereka kepada keselamatan di akhirat. Dakwahkan itu. Kalau kita menolong dengan harta kita agar mereka selamat nanti di akhirat. Membuat pondok pesantren, masjid dan lainnya. Ini makna yang mengaku cinta tapi tidak pernah mencoba mengikuti Nabi SAW, tidak pernah menyambungkan anaknya kepada Rasulullah. Alamat bohong. Tadi harta dan anaknya, bagaimana dengan anaknya? Tanyakan kepada dirimu sendiri, di mana anakmu? Kalau memang bertemu Nabi adalah sesuatu yang mahal dan paling mahal, tentu orang yang paling kau cintai yaitu anakmu akan kau jadikan orang yang paling mendapatkan sesuatu yang mahal tersebut. Kalau memang kita menyadari bertemu Nabi itu adalah sesuatu hal yang sangat mahal, tentu anak-anak kita akan kita arahkan ke sana. Itu hakikat, gak bisa dipungkiri, gak bisa dibohongi. Semua orang mencintai anaknya. Kenapa seseorang menyekolahkan anaknya, membekali anaknya dan seterusnya. Padahal dia sudah punya rumah, kenapa harus buat rumah satu lagi? Padahal dia sudah punya kekayaan, kenapa harus nambah lagi? Yang dipikirkan adalah bagaimana anak dan anak, kebahagiaan anak. Akan tapi ketahuilah, kalau memang di hati seorang bapak ini benar rindu kepada Nabi, maka dia pun akan merindukan anaknya kepada baginda Nabi. Maka tanyakan dirimu sendiri, bagaimana urusanmu dengan Rasulullah? Lihat bagaimana engkau ngurus anakmu. Sudahkah kau sambungkan anakmu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan sebuah kesalahan jika menjadikan anaknya seorang dokter atau insinyur, bukan itu. Itu bukan sebuah kesalahan. Akan tapi yang salah adalah kalau tidak pernah mengenalkan anaknya kepada Rasulullah. Bisa jadi anaknya seorang dokter tapi hatinya dengan baginda Nabi. Maka didik mulai kecil anak kita agar kenal Rasulullah, meniru Rasulullah, biasa berselawat dengan Rasulullah, bangga dengan Rasulullah. Maka anak Anda boleh jadi apa saja. Pasti dia adalah baik. Kenapa? Di hatinya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud membawa anak-anak kita kepada Rasulullah. Pendidikan anak-anak kita. Kita sering terlena. Seorang anak, bapaknya katanya perindu Nabi. Bapaknya katanya pecinta Nabi, akan tapi anaknya tidak pernah dikenalkan kepada Rasulullah. Tidak pernah dihadirkan di hati anaknya Rasulullah. Sehingga apa? Yang diidolakan bukan lagi Nabi dan tidak ada hubungannya dengan Nabi. Bahkan yang diidolakan kadang sesuatu yang bertentangan dengan baginda Nabi SAW. Ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Koreksi, ayo kita semuanya. Kita koreksi, jangan-jangan cinta kita itu hanya cinta di akal saja. Memang kalau cinta dengan akal sudah jelas. Bagaimana tidak jelas Nabi dengan segala kebaikan, dengan segala kesempurnaannya. Dengan akal kita, Nabi layak dicintai. Dan perlu dicintai. Bahkan dengan akal pun kita ngerti kok bahwasanya kalau aku mengaku cinta Nabi, orang pun cinta dengan saya. Karena Nabi adalah sumber cinta di situ. Cuman permasalahannya bukan di situ, hati kita ini. Sudahkah hati kita mencintai Rasulullah? Tanyakan hati kecilmu. Di saat kita kurang rindu mengikuti Nabi, maka ketahuilah. Seperti itulah keadaan hati yang kropos dengan cinta. Tapi kalau dalam hati kita terus mendorong anggota tubuh kita untuk meniru Nabi. Sampai sahabat Nabi SAW lihat ingin meniru baginda Nabi dalam segalanya. Bukan dalam urusan ibadah. Ibadah mah jelas. Ibadah jelas, akan tapi dalam kebiasaan sehari-hari pun mereka ingin meniru Nabi. Sampai suatu ketika ada sahabat Nabi yang tidak mau makan hab-hab. Bisa kita sebut semangkalah. Kenapa kau tidak makan hab-hab? Nabi pernah makan kok. Dia mengatakan, iya aku tahu baginda Nabi pernah makan hab-hab. Makan buah semangka. Cuman karena aku tidak tahu bagaimana Nabi cara makannya, maka aku tidak memakannya. Kenapa? Karena kalau aku makan buah, aku berusaha untuk niru bagaimana cara Nabi makannya. Dari mana Nabi memulainya? Allah. Ayo kita koreksi semuanya, wahai pengaku-pengaku cinta Nabi. Ingat, kita punya Tuhan Allah Maha Kasih.
Kalau kita merasa, sadari saja deh. Kalau ternyata hati cinta kita masih cinta di lesan, kita sadari. Kemudian di setiap malam kita mengadu kepada Allah, ya Allah kenapa cintaku kepada Nabi hanya di lesanku dan di akalku. Aku ingin mencintai Nabi dengan hatiku ya Allah. Terus adukan kepada Allah setiap saat ya Allah. Tapi sadari dulu kalau cinta kita cinta palsu. Agar Allah ganti dengan yang asli. Yang repot adalah selalu merasa mencintai Nabi. Sehingga gak akan berbenah. Dipikir sudah perindu Nabi. Hanya gara-gara di rumahnya tulis gede sholawat Nabi. Wah Masya Allah. Tulisannya gede-gede sholawat Nabi. Cinta Nabi. Sampai pintu rumahnya gambar cinta Nabi. Wah Masya Allah. Akan tapi hatinya tidak. Hati-hati. Kita sadari dulu. Sadari dulu. Kalau orang mau berobat tuh menyadari dirinya berpenyakit. Kalau selalu mengaku cinta nggak sadar kalau dia nggak punya cinta. Sekarang kita mengoreksi, menyadari kalau cinta itu bohong, cinta kita itu banyak bohongnya. Lalu minta pada Allah, ya Allah, aku ngaku cinta Nabi, kenapa aku melakukan sunnahnya kok susah banget ya Allah. Jangan-jangan aku ini bohong ya Allah, sebab tanda cinta mengikuti. Tapi yang aku mengikuti kenapa aku nggak bisa? Sementara di saat aku mencintai seorang manusia pun aku sangat patuh untuk mengikutinya. Mungkin seorang sudah punya cinta. Laki perempuan, suami, istri, anak dan sebagainya. Ini sebagai contoh, ya Allah. Di saat aku mencintai istriku, kenapa aku bisa mengikuti semua keinginannya? Tapi kenapa aku mencintai Nabi yang seharusnya aku cintai melebihi daripada istriku? Kenapa aku tidak bisa mengikuti keinginan baginda Nabi? Sekarang waktunya koreksi. Kalau kita koreksi, menyadari kekurangan kita, baru sah mengadu kepada Allah. Kalau kita tidak merasa kurang ngadu kepada Allah, namanya mengadunya juga bohong lagi. Adukan segala kekurangan kita, ya Allah, cintaku kurang benar, aku kurang bisa mengikuti Nabi, aku khawatir itu cinta bohong, karena kalau itu cinta bohong, aku tidak bisa memetik buah cinta itu nanti di akhirat, maka aku akan mencintai dengan cinta yang sesungguhnya, ya Allah. Kenapa aku makan dengan tangan kanan kok susah banget, kenapa aku melakukan sunnah Nabi susah banget, kenapa aku bangun malam susah banget, ya Allah, ya Allah. Padahal aku setiap saat mengucapkan cinta dengan Nabi Muhammad. Adukan. Tapi sadari dulu, mengadu kepada Allah, baru nanti Allah akan beri cinta yang sesungguhnya. Yang repot merasa, ngaku cinta Nabi, maka dia tidak akan sampai kepada cinta Nabi. Karena apa? Bisa saja dia menjual Nabi. Orang pakai label Nabi itu untuk disanjung. Kalau sudah, misalnya kita punya perkumpulan pecinta Nabi, orang terkagum kok. Tapi hakikatnya kan di hati kita, bukan di perkumpulan tersebut, bukan di labelnya, bukan. Nabi itu mahal, kita bisa pakai brand Nabi untuk berjaya, untuk mulia. Pakai merek Nabi. Gara-gara perilaku yang niru Nabi itu orang menghormatinya. Tapi kesungguhan dari hati itu yang penting. Mari kita sadari kelemahan kita, kekurangan kita. Dan tadi hadis yang kami sampaikan riwayat Imam Muslim, membawa keluarga kita. Jangan sampai kita didustakan dengan cinta ini. Cinta yang dusta. Bawa keluarga kita kepada baginda Nabi SAW. Bawa harta kita. Harta kita bawa kepada Nabi, kita hantarkan, ya Rasulullah. Ya Allah. Aku ingin menjadikan harta ini, ya Allah, untuk jalan kebaikan untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Karena aku ingin bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Adukan kepada Allah. Ini saja insya Allah bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Yuk kita koreksi diri semuanya. Kalau hati kita belum, kalau kita melakukan semua ini adalah belum dari dorongan hati, maka khawatir itu adalah bukan dari cinta. Bukan dari cinta Nabi, tapi cinta diri kita sendiri. Kita ingin disanjung orang kalau kita ngikuti Nabi. Tapi kita ingin melakukan sunnah Nabi SAW atau mengikuti Nabi memang dasar dari hati kita. Kita menikmatinya, kita senang, kita bahagia dengan itu semuanya. Itulah mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang lebih tahu tentang hati kami. Ya Allah, dengan segala kekurangan. Akan tapi Engkau juga yang menguasai hati kami. Ya Allah, Engkau yang memiliki hati kami dan Engkau yang memiliki lisan kami ya Allah. Bahkan Engkau yang memiliki kami ya Allah. Yang memudahkan lisan kami mengucapkan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad adalah Engkau ya Allah. Maka kami mohon,
Seperti Engkau mudahkan lisan kami untuk mengucapkan cinta, maka mudahkan hati kami untuk mencintai, ya Allah. Di sana banyak perindu-perindu kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Para sahabat-sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad dengan sesungguhnya. Sehingga mereka beruntung dengan kemuliaan yang luar biasa di dunia dan di akhirat, ya Allah. Tuhan mereka Engkau tetap maha kuasa dan tidak akan berubah kemahakuasaan-Mu, ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon, seperti Kau berikan kepada mereka, berikan kepada kami, ya Allah. Engkau maha kuasa, ya Allah. Engkau maha kuasa memberikan cinta itu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, dan Engkau maha kasih, ya Allah. Engkau maha kasih, ya Allah. Disebutkan oleh lesan kekasih-Mu Nabi Muhammad, ada hamba-hamba terkasihnya yang datang setelahnya, yang hatinya dengannya, maka jadikan kami, ya Allah, orang-orang itu, ya Allah. Apapun yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Apapun yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Jadikan itu sebab kami semakin dekat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jika Kau beri kepada kami harta, ya Allah, kami ingin, ya Allah, jadikan harta kami harta yang kelak menjadi sebab kami bisa bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Anak-anak kami, keluarga kami, ya Allah. Pasangan kami, ya Allah. Keluarga kami, ya Allah, itu karunia agung dari-Mu, ya Allah. Jadikan itu semuanya sebab kami bisa bersanding dengan makhluk agung kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Maka mudahkan kami mendidik anak-anak kami, ya Allah, agar mereka dekat dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan kami membawa anak-anak kami semua, ya Allah, untuk bisa dekat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon titipkan di hati mereka kerinduan, kecintaan, kekaguman kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Harta yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, jadikan harta itu sebab kami bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Maka mudahkan kami untuk berbuat baik dengan harta kami, dengan tenaga kami, dengan pikiran kami, dengan apapun yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Karena-Mu dan karena kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Yang menjadikan seorang lupa adalah Engkau, ya Allah. Yang menjadikan seseorang ingat adalah Engkau. Yang ingat kekasih-Mu Nabi Muhammad adalah manusia pilihan-Mu. Maka kami mohon pilih kami, ya Allah. Untuk selalu kami bisa mengingat kekasih-Mu Nabi Muhammad dengan hati kami, ya Allah. Ya Allah, kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Kami ingin setiap saat dalam hidup kami melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad dengan hati kami, ya Allah. Ya Allah. Lalu dilanjut kelak saat Kau cabut nyawa kami di alam barzah melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan kelak kami ingin, ya Allah, saat itu di padang mahsyar, ya Allah, kami bersama rombongan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, alangkah indahnya suasana saat itu, ya Allah. Di bawah payung perlindungan-Mu, ya Allah. Kemudian ya Allah, kami rindu saat itu untuk bisa meminum air telaga kekasih-Mu Nabi Muhammad dengan tangan suci beliau, ya Allah. Dan kami ingin, ya Allah, setelah itu menyeberang Shiratal Mustaqim, ya Allah. Kemudian di surga, di tengah-tengah kami kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan bersama kami orang tua kami, bersama kami anak-anak kami, bersama kami guru kami, bersama kami santri kami, ya Allah. Jangan ada yang Kau tinggal satupun, ya Allah. Engkau maha kasih, ya Allah. Engkau maha pemurah, ya Allah. Engkau maha pemurah dan kami sadar kesalahan kami dan kesalahan mereka, dosa kami, dosa mereka, akan tapi pengampunan-Mu lebih agung, ya Allah. Jangan sampai dosa yang kami lakukan sebab kami tidak bisa bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan kami sadar bahwasanya itu dosa sebab kami tidak bisa bersanding. Ya Allah, kami sadar setiap kesalahan sebab kami tidak bisa dekat dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad, akan tapi Engkau maha pengampun. Ampuni kami, ya Allah, agar hijab itu terangkat, ya Allah. Ampuni kami agar kami bisa bersanding kelak dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Setiap saat melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad dan melihat-Mu, ya Allah. Melihat-Mu, ya Allah. Maka kami mohon ampuni dosa kami semua, ya Allah. Di antara kami ada pendosa dan pendosa dan pendosa dan pendosa, ya Allah. Jika tidak Kau ampuni, maka mereka sangat jauh dari baginda kekasih-Mu Nabi Muhammad di neraka-Mu, ya Allah. Akan tapi, ya Allah, karena ini adalah majlis mulia, ya Allah, baik yang hadir, yang menyaksikan, yang mendengar suara ini, ya Allah, kami mohon siapapun mereka, jika mereka pendosa, maka kami mohon ampuni, wahai Dan yang maha pengampun.
Mereka mendengar ini semua karena mereka rindu kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni mereka berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Muliakan mereka berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan jauhkan kami dari sebab kehinaan berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Bencikan kami kepada keharaman berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kumpulkan kami semua di dunia dalam cinta karena kekasih-Mu Nabi Muhammad, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seperti Engkau mudahkan kami bergabung di acara ini. Mudahkan kami kelak untuk bergabung di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf, Bunda selalu memilih